MBG soal ini Pak Luhut kan bilangnya dana itu kan nggak boleh diambil dari MBG. Tanggapan ini gimana? Lebih saya juga perhatikan apa yang diomongkan. Dia bilang penyampaiannya lebih baik sehingga saya nggak harus mengambil gitu. Tanggapannya gimana? Itu kan dia. Itu kan dia berdasarkan data yang saya. Data saya juga kira-kira begitu. Tapi tetap saya akan akses, saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun yang terpakai, saya ambil uangnya, nggak ada bedanya kok. Nggak ada yang berubahnya itu aja. Jadi tetap akan ngambil itu? Kalau nggak dipakai nggak diambil, kenapa? Bisa juga nganggur duitnya. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran, dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi. Tadi saya tidak keliru, lapangan kerja sudah berapa? 380.000 ya, yang terserap. Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini. Makan bergizi ini saya kira memberikan salah satu peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini. Pasrapan dan MBG berarti sikap Bapak dengan sebagai bukan tegas, orang yang nggak dipakai, uang yang nggak dipakai kita ambil enak aja. Terus ngapain duitnya di situ? Bukan tegas nggak tegas. Saya diam misalnya nggak diserap ya di situ nongkrong. Kalau dia serap kan habis. Kalau nggak serap ya dia mau buat tegas nggak tegas, uangnya nggak pakai di situ. Saya ambil ke tempat lain. Jadi tergantung mereka. Semuanya juga begitu. Kalau nggak dipakai uangnya memang biarin nongkrong di kementerian. Tarik. Taruh di program-program yang lebih siap dan lebih cepat jalankannya. Caranya program apa itu Pak? Paling. Janganlah, adu sama yang lain. MBG jadi, wah, Purbaya berani menegur MBG. Bukan negur, kita mau dukung lebih cepat. Nanti kalau nggak bisa uangnya nggak saya ambil, kan fair. Karena kan banyak di situ uang yang cukup. Daripada nganggur, saya bayar utang, bayar bunga, tapi nggak dipakai kan rugi. Mau diambil dari mana? Nanti mau diumumin sama Menko ya? Tunggu deh dari Menko, jangan saya duluan. Soal pendirian DPR itu tidak ada update. Soalnya kan sudah masuk ke dalam internet. Nggak tahu, biar aja kalau dibangun. Tapi saya pikir sih, biar aja sampai sekarang. Selain soal kerjaan pajak Ya, memecat, jadi pecat. Jadi mungkin dia namanya orang-orang yang menerima uang, yang harus dicampur lagi, dipecat, biar aja. Kalau kan membersihkan di situ, maksudnya adalah ke teman-teman pajak yang lain. Sekarang bukan saat yang main-main lagi. Pak, kemarin kan ke Bea Cukai di Soekarno banyak yang ini ya, bawa email tes itu Pak, atau gimana? Ada beberapa, dia bilang, tapi yang saya lihat bukan iPhone loh. Mereka juga beli apa yang biasa bukan Apple. Android juga sama, banyak juga di situ. Sehari bisa berapa puluh dia bilang kemarin ya. Lupa saya nggak 80 kalau nggak salah sehari. Nggak banyak amat, tapi prosesnya cukup cepat. Nah, Pak Ano beli. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Saya dari dulu ada orang paling optimis. Bahkan habis kerusuhan Mei 98 saja, saya diminta keluar negeri, saya nggak keluar. Bahkan ketika bapak saya diminta ikut orang Belanda waktu nasionalisasi, bapak saya nggak mau ikut. Bahkan nenek saya ada PP 10 tahun 59, suruh pilih warga negara Indonesia atau Tiongkok untuk pulang ke Tiongkok. Nenek saya pun menolak dan menerima warga negara Indonesia. Kenapa keluarga kami seperti ini? Karena kami sangat optimis Indonesia ini akan. Ya oke, teman-teman, ya di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, ya itu Bapak Purbaya, ya. Dan ini cukup jelas ya bagi kita masyarakat Indonesia, ya ini terkait masalah perpajakan yang sering ya dibebankan kepada rakyat Indonesia oleh pihak pemerintahan saat ini. Nah, namun teman-teman, kita bisa melihat apa yang menjadi tanggapan atau komentar para sahabat-sahabat kita di sini mengatakan bahwa sangat setuju ya memberantas semua Konoha di Indonesia ini. Ini sangat setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan tadi, dan ini masyarakat Indonesia tentu sangat menginginkan hal seperti itu.
maju terus demi keadilan, ya. Anda pahlawan rakyat, terus kejar yang diduga tidak beres. Betul ya kata kata Ahok, diperiksa seluruh pejabat ya kekayaannya sepanjang mereka harus bayar pajak. Nah, ini jangan jangan sampai ya para pejabat ini menekan masyarakat Indonesia, menekan para pengusaha, menekan rakyat Indonesia wajib harus bayar pajak. Tapi apakah ya para pejabat-pejabat ini, para DPRD ini, para pemerintah ini, mereka juga ikut terlibat untuk membayar pajak? Kalau bisa ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Ahok ya, harus diperiksa ya kekayaan para pejabat ini, para petinggi-petinggi ini, apakah ya mereka ini taat bayar pajak atau tidak ya. Jangan-jangan ya pejabat ini mereka juga ikut tidak bayar pajak, tetapi para pihak pajak nanti menekan, hanya menekan rakyat Indonesia, orang-orang yang ekonominya pas-pasan ya, usahanya kecil-kecilan. Jadi di Indonesia pejabat yang baik dan jujur dimusuhi ya, dan pejabat yang jahat dan korupsi justru dilindungi. Ini ya kebodohan yang terjadi di negara kita saat ini, teman-teman ya. Jadi ayo kita sama-sama kita bongkar ya menteri-menteri semua urusan, biar boroknya ketahuan publik ya sebelum pindah alam ya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini teman-teman, bahwa banyak yang mengatakan emang mantap ya Bapak Purbaya ini ya, ini semoga sehat, jangan takut Menteri Luhut itu ya, orang koruptor ya, jadi otaknya serakah, mati mau sendiri ya. Salam pikiran sehat, otak waras ya. Nah, artinya teman-teman kita bisa lihat bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah pada cerdas ya. Mereka pasti tahu semua ya orang-orang yang mana yang bisa dipercaya di pemerintahan ini. Orang mengkritik Luhut ya keluar dari Indonesia. Emang dia yang punya Indonesia ya, gimana solusi hutang kereta bus ya, Opung Luhut ya, Bapak harus ikut tanggung jawab juga. Opung Luhut pejabat ya, Opung Luhut jabatan itu sangat mempengaruhi hidupnya, makanya jabatan itu dia kejar biar dia bisa korupsi ya. Sudah saatnya Indonesia membangun politik yang mau mendengar pada rakyat, karena rakyat yang merasakan saatnya para pemangku pemerintah untuk ya berhati rakyat dan berjiwa kesatria ya, menghadapi tuntutan rakyat, tak lagi ya bersikukuh pada kebijakan yang hanya pada akhirnya membawa pada kehancuran. Jadi kita saat ini teman-teman ya, kita harus benar-benar ya memilih pemimpin yang memang hatinya merakyat ya, jiwanya kesatria ya, dimana semua keputusan dan kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan itu kalau bisa ya sebenarnya hanya untuk kepentingan masyarakat Indonesia ya, hanya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya. Tapi kita melihat setiap kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini, apakah ya itu terlihat ya untuk dampaknya terjadi kepada rakyat Indonesia ya, dengan dampak positif atau dampak negatif ya, yang kita rasakan selama ini teman-teman ya. Ya, setiap kebijakan-kebijakan itu ya yang menikmati hanya para pejabat ya, hanya orang-orang petinggi, hanya orang-orang yang kaya ya, yang semakin kaya. Nah, ini sangat disayangkan ya di negara Konoha ini teman-teman ya. Jadi Pak Menteri Purbaya, uang MBG itu diambil aja, soalnya takut dipakai sama orang korupsi berjemaah. Ambil ya Pak, jangan nggak diambil ya. Bahkan masyarakat Indonesia dalam hal ini memberikan saran dan meminta ya kepada Bapak Menteri Keuangan supaya dana MBG itu diambil kembali ya. Justru semenjak ada program MBG ini teman-teman ya, maka nilai korupsi ya semakin bertambah, korupsi semakin meningkat ya. Sepertinya pemerintah membuka pintu peluang bagi orang-orang
untuk berkorupsi. Nah, jadi kalau bisa ya masyarakat Indonesia meminta agar MBG itu dihentikan atau dialihkan seperti apa ya. Jangan sampai hanya untuk menjadi kebahagiaan dan kegembiraan segelintir orang ya, keuntungan sekelompok orang. Lalu di sini dikatakan bahwa tidak pernah terlihat akibat tindakan Luhut Binsar sebagai pejabat negara untuk rakyat negeri ini, hanya terasa sebagai pengusaha dan kepentingan. Semenjak ada Luhut sebagai menteri, teman-teman, tidak ada yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia dampak baiknya seperti apa ya. Justru terjadi perdebatan, terjadi keributan, terjadi berbagai persoalan ya, dan bahkan korupsi di mana-mana. Nah, kita lihat lagi bahwa periksa harta kekayaan Opung Luhut itu Pak Purbaya sampai ratusan triliun, di mana sampai punya 16 perusahaan. Ini kasus benar nih ya. Kok bisa-bisanya memiliki banyak sekali perusahaan. Proyek EBG memang seperti kata Luhut menambahkan lapangan pekerjaan sekian ratus ribu orang, tapi nambah lapangan pekerjaan terhadap orang koruptor yang nilai X-nya lebih besar daripada nilai rupiah yang didapat para pekerja proyek MBG. Ya, betul. Ya, ini sangat sependapat dengan teman-teman kita ini. Luhut mengatakan bahwa dengan adanya EBG membuka lapangan pekerja. Ya, tapi di kesempatan yang sama, ya itu bagi orang yang korupsi, ya menjadi salah satu keuntungan bagi mereka. Nah, jadi ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman kita dalam komentar-komentar ini, teman-teman. Ya, jadi bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.